pertama kali masuk ke Akmil, mendapat materi yang dianggap luar biasa dari Asta Cita itu, atau mungkin tentang kepetahanan, ya, mungkin tentang pangan itu. Nah, ini nanti bisa jadi foto-foto selama di di Akmil kan pakai baju loreng, seragam yang bagus itu, ya, bisa dipajang di kantornya. Sertifikatnya juga difigurain, dipasang di kantor. Setiap kali datang ke kantor bisa melihat dulu fotonya, melihat dulu pihak sertifikatnya. Nah, inilah sebuah keberhasilan, itu jadi kebanggaan tersendiri. Bener loh, nanti bisa jadi kebanggaan. Tapi kalau tidak ada hasilnya, sahabat usia Mas, beberapa saat yang lalu ketika saya mendengar tentang pelantikan para pejabat gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota di istana itu, kan langsung presiden memberikan tugas lah ibaratnya untuk semua mengikuti retreat, ya, di Akmil Magelang. Dan dia menyatakan kalau ya ragu-ragu ya boleh mundur gitu. Dan itu direspon dengan positif oleh Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia. Nah, tapi dalam hal ini bukan itu yang ingin saya soroti. Tetapi saya pada saat itu langsung itu yang saya kemukakan dalam hati saya dengan suara lirih. Mengapa seorang pemimpin yang sudah dilantik, dan itu artinya sudah diteguhkan, sudah sah menjadi pemimpin daerah, baik itu wakil gubernur dan gubernurnya, bupati dan wakil bupatinya, serta wali kota dan wakil wali kotanya, kok masih harus mengikuti retreat? Nah, retreatnya juga berlangsung cukup lama, bolehlah katakan 1 minggu. Nah, ini menurut saya apakah ini akan ada sesuatu hal yang membuat pemerintahan di Indonesia ini semakin melaju dengan kencang, lari dengan cepat. Tapi saya pikir justru tidak. Kenapa saya berkata justru tidak? Hanya ada satu bukti yang larinya kencang, yaitu Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Pada saat itu juga dia membuat sebuah keputusan yang menghebohkan dunia pendidikan. Apa itu? Yaitu pencopotan kepala sekolah SMA di Kota Depok. Nah, itulah pekerjaan pertama kali. Tapi begitu yang selesai, pulang, bagi yang dekat-dekat sih bisa langsung pulang, langsung mengerjakan tugas di hari Kamisnya. Ya. Tapi bagi yang daerahnya jauh-jauh, misalnya dari Medan, dari Aceh, dari Papua, kan nggak mungkin pulang dulu. Atau pulang dulu kan tidak justru bertentangan dengan program pemerintah pusat, yaitu efisiensi, ya, tentang anggaran. Balik dulu, nggak cukup dong 1 juta 2 juta kalau sampai ke Medan atau sampai ke Aceh, apalagi sampai Papua. Itu baru pulangnya, berangkat lagi terbang ke Jogja. Apakah ada penerbangan yang langsung misalnya dari Aceh ke Jogja? Kan harus transit dulu, ya, makan waktu. Nah, jadi dari situlah ada pemikiran bagi saya, apakah ini hanya sekedar untuk liburan, ya, dengan ada pembekalan,
atau ada yang lain. Kita tidak tahu waktu itu loh ya. Tapi setelah mengikuti perjalanan retreat selama seminggu, baru ngeh, baru tahu persis apa yang dihadapkan. Tapi saya juga melihat ada sesuatu yang sangat-sangat lucu. Ya, tapi nanti yang sangat lucu kita bicarakan. Tapi paling tidak, ya, apa namanya, retreat ini ya memberi kesempatan. Ada baiknya. Apa baiknya? Menurut saya satu, yaitu mereka, para pejabat, gubernur, bupati, wali kota, ya, dan wakilnya, atau mungkin yang ditugasi, karena presiden juga menyatakan boleh menugaskan kalau tidak bisa ikut hadir. Nah, dari sini tentu bisa menjalin komunikasi. Ya. Kalau hanya dilantik terus pulang kan ya berjabat tangan, ya kenal sebentar langsung lupa. Tapi beda dengan adanya karantina selama 1 minggu diambil itu. Mereka bisa saling komunikasi. Malam juga ada program, ya, bupati, wali kota kumpul dengan gubernurnya. Misalnya Provinsi Jawa Barat kumpul sendiri. Lah dari situ memang bisa apa namanya, bisa terjadi jalinan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, provinsi dengan kabupaten ataupun wali kota. Samping itu mereka juga bisa saling kenal dengan pejabat-pejabat dari daerah yang lain atau di provinsi yang lain. Di situ bisa saling tukar menukar, ya, tentang pikiran, tentang gagasan, tentang ide, tentang program yang akan dijalankan dari setiap daerah. Lalu mungkin bisa menjadi cara kerjasama. Ya, syukur-syukur dari pertemuan-pertemuan itu terjadi apa namanya, sister kota. Aduh, sister kota gimana sih ini? Ya hubungan timbal balik kekerabatan antara kota satu dengan kota yang lain, atau kabupaten satu dengan kabupaten lain, provinsi satu dengan provinsi lain, untuk saling bekerja sama, mana yang bisa dikemukakan. Itu. Nah, tapi ternyata ada pemikiran lagi, mosok sudah jadi pejabat, tapi masih harus ikut retreat untuk mendengarkan program-program dari pemerintah pusat. Yang terutama apa ya, Astacita itu. Program-program ini kan sebetulnya ya sebagian ada yang sudah dilakukan oleh daerah-daerah. Tapi yang jelas tentu tidak akan sama programnya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena setiap daerah kan punya visi sendiri-sendiri, punya misi sendiri-sendiri. Ya, karena melihat potensi, kemampuan, ya, tentang kewilayahan yang sangat berbeda. Ya, kalau pemerintah pusat kan seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kalau yang daerah kan mungkin kota Sukabumi dengan Kabupaten Sukabumi, itu pasti visinya tidak sama. Nah, maksud harus menyelaraskan dengan visinya pemerintah pusat. Ya memang ada yang bisa diselaraskan kalau pas ada. Kalau nggak ada, ya maksud tentang pengelolaan pemerintahan. Ya, sebetulnya kan para pejabat ini tidak semata-mata untuk mengelola pemerintahan saja, tetapi yang paling penting adalah eksekusi, ya, keputusan-keputusan yang harus dilakukan oleh para pejabat, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota ini. Nah, itu mestinya yang perlu dilakukan. Jadi pada 1 minggu itu ya mungkin ada juga mereka, para pejabat ini, yang masih bisa memikirkan, ya, di sela-sela waktu kosongnya memikirkan tentang daerahnya masing-masing, ya, untuk mengevaluasi. Tapi tentu saja juga ada yang mungkin tidak berpikir ke sana.
dia lebih senang duduk sambil mendengarkan. Kan kuliah itu ibaratnya. Jadi seorang pejabat harus datang, duduk, mendengarkan kuliah, mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh para pejabat di atas di tingkat pemerintah pusat itu. Nah, tentu ketika mendengarkan itu ya namanya kayak orang kuliah lah, ya ada yang ngantuk-ngantuk karena pagi-pagi harus sudah bangun, ya, ada yang senam, ya mungkin juga harus menjalankan ibadah sholat pagi, ya itu. Nah ini ya seperti mahasiswa lah, ketika materinya tidak menarik, ya sambil ngantuk-ngantuk atau main HP sendiri, itu bisa jadi. Nah, sekarang apa yang saya lihat itu ada kelucuan. Satu hal, ketika Mendagri ya, menyatakan bahwa peserta retreat ini akan diberi sertifikat, dan sertifikatnya dinyatakan di dalamnya lulus. Ya, ada yang tidak ada pernyataan lulusnya karena boleh dikatakan tidak hadir lebih dari 90%. Nah, ini lalu untuk apa ya? Mereka ini kan sudah kampanye jauh hari, sudah melakukan debat ya, beberapa kali ya, dengan rivalnya ketika masih jadi calon bupati, calon wali kota, calon gubernur itu. Dan dari situ pastilah semua sudah belajar tentang pengelolaan uh, kewilayahan yang dia pimpin. Apalagi ada partai yang punya sekolah sendiri, ya, ya seperti Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia kan mempunyai sekolah partai. Tentu semua orang yang akan dicalonkan, baik itu di tingkat gubernur, wali kota, bupati maupun DPRD dan DPR RI, itu pasti mengikuti sekolah partai dulu. Nah, artinya apa? Semua itu bisa dibagikan, ya termasuk pengelolaan. Tapi sekali lagi, yang namanya pejabat gubernur sampai tadi wali kota bupati itu pekerjaannya kan tidak semata-mata untuk administrasi, tetapi juga eksekusi dengan cepat tentang pekerjaan-pekerjaan itu supaya lebih ini. Nah, dari situlah batin saya pertama, seorang bupati, seorang gubernur, seorang wali kota maupun dengan wakilnya, apakah masih memerlukan yang namanya sertifikat itu? Apakah sertifikat itu nanti juga bagian dari ungkapan sebuah prestasi? Tentu tidak. Karena itu yang dinyatakan lulus tadi yang hadirnya sampai 90%. Nah, itu aja. Jadi ada peluang nanti mungkin pejabat-pejabat yang baru dilantik yang pertama kali ya, masuk ke istana, pertama kali masuk ke Akmil, mendapat materi yang dianggap luar biasa dari Asta Cita itu, atau mungkin tentang kepetahanan, ya, mungkin tentang pangan itu. Nah ini nanti bisa jadi foto-foto selama di di Akmil kan pakai baju loreng, seragam yang bagus itu, ya bisa dipajang di kantornya. Sertifikatnya juga dipigurain, dipasang di kantor. Setiap kali datang ke kantor bisa melihat dulu fotonya, melihat dulu pihak sertifikatnya. Nah, inilah sebuah keberhasilan. Itu jadi kebanggaan tersendiri. Benar loh, nanti bisa jadi kebanggaan. Tapi kalau tidak ada hasilnya,
oleh pejabat-pejabat itu. Nah, nanti perlu kan sebetulnya pemerintah pusat, pemerintah daerah ini punya masing-masing punya visi sendiri-sendiri, tidak harus selaras ya semuanya dengan pemerintah pusat, tapi pastinya semua untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kemakmuran rakyat itu yang paling penting. Bagaimana? Setujukah para netizen bahwa para pejabat ini bukan untuk mendapatkan semata-mata materi, semata-mata seragam, semata-mata sertifikat, tapi yang paling penting adalah eksekusi untuk kemajuan jalan. Ya kan masih banyak tuh jalan-jalan di daerah kita masing-masing yang sangat rusak. Banyak yang berlubang lagi kalau musim hujan gini dan tidak segera diperbaiki. Katanya nunggu anggaran kalau sudah turun. Oke, sampai di sini kita jumpa. Bye-bye.